Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أوصيكم نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, telah diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ada 7 golongan manusia yang pasti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Adapun golongan yang kedua, wasyabun nasha'a bi ibadatillahi azza wajalla, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Adapun golongan yang ketiga, seorang yang hatinya terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahaban fillah ijtama alai wa tafarraqa alai. Golongan yang keempat, seorang yang bertemu berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamilin faqala inni akhafu Allah. Golongan yang kelima, kata beliau, adalah seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, sehingga laki-laki tersebut mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfaqa bi yaminihi. Kemudian golongan yang keenam, seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya dan apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah. Adapun golongan yang ketujuh, kata beliau alaihi salatu wassalam, yaitu seorang yang dia beribadah di kala sendiri, kemudian tak terasa air mata mengalir di pipinya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, inilah 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah pada hari kiamat, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Para ulama salaf mengabarkan kepada kita bahwasanya yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah
seorang yang memiliki kekuasaan seperti raja, presiden, gubernur, bupati dan seterusnya, ketika pemimpin tersebut adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang bertauhid, lalu kemudian dia perintahkan kepada rakyat-rakyatnya untuk adil, untuk beriman, untuk bertauhid, untuk bertakwa, sehingga dengan sebab itu dia mendapatkan naungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui wahai saudaraku, pemimpin bukan hanya sebatas presiden, gubernur, bupati, kita juga adalah pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk istri dan anak keturunan kita. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita pimpin. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Saudaraku, kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga bukan memberikan makanan minum saja kepada mereka, tempat tinggal kepada mereka, pakaian kepada mereka, akan tetapi ada yang lebih penting, yaitu kita didik mereka, kita bimbing mereka supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka salat, puasa, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Kemudian di antara golongan yang kedua, seorang pemuda-pemudi yang dia tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pemuda-pemudi mereka tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tumbuh menjadi pemuda-pemudi yang soleh dan soleha, tentunya tidak lepas dari didikan orang tua. Oleh karenanya wahai orang tua yang memiliki anak keturunan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Didik anak tersebut sejak dini supaya dia mengenal Allah, supaya dia taat kepada Allah, mengenal salat, mengenal puasa, mengenal zakat, mengenal baca Al-Qur'an, mengenal berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau tidak, maka kita yang akan menyesal di kemudian hari. Tak kala Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita memiliki umur yang panjang, kemudian kita tuli, pikun, buta, saudaraku, yang akan merawat kita bukan menantu. Yang akan merawat kita di kala itu adalah anak yang telah kita siapkan sejak dini. Hari ini banyak orang tua yang menangis. Hari ini banyak orang tua yang meneteskan air mata. Kenapa mereka menangis? Bukan karena anaknya mereka tidak berhasil, mereka anaknya sukses dari kehidupan dunianya. Ada dari mereka yang S1, S2, S3, ada dari mereka yang kerja di perusahaan asing gajinya 10 juta, 30 juta, bahkan sampai 50 juta. Ketika orang tua yang sudah tuli, yang sudah pikun, yang sudah buta, rindu dengan anak tersebut, semua orang tua akan rindu. Apa kata orang tua yang sudah tuli, pikun, buta? Anakku, ibumu rindu sayang, tengoklah sejenak. Ayahnya pun demikian. Anakku, ayahmu rindu sayang, tengoklah sejenak ayahmu. Apa kata anak yang telah sukses dari kehidupan dunianya? Maafkan kami wahai ayah, wahai ibu, tidak ada waktu, masa cuti telah habis. Anakku, kata ibunya, ibumu memanggilmu nak, ibumu rindu sayang. Anakku, kata ayahnya, ibu, ayahmu rindu sayang, tengoklah ayahmu, tengoklah ayahmu yang sudah tuli, yang sudah buta, yang sudah pikun ini. Dan ayahmu sudah sakit-sakitan nak, ibumu demikian nak. Tidak ada yang tahu nak yang namanya ajal. Mungkin anda atau saya yang duluan nak, tapi paling tidak tengoklah ayahmu, tengoklah ibumu.